Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Komang Sanjaya SPD. Saya adalah guru SD Negeri 1 Penyaringan dan merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Perkenalkan, beliau merupakan fasilitator dan pengajar praktek. Ibu Ide Ayu Putu Satyani dan Bapak Putu Aryawan. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang melatar belakangi antara lain penerapan budaya positif sebagai sebuah nilai dan keyakinan yang bisa berdampak baik jika kita terapkan pada para siswa. Namun, kebanyakan siswa tidak suka diatur karena pada kenyataannya mereka akan mematuhi peraturan sekolah karena faktor hukuman. Sebagai pendidik, dalam menanamkan budaya positif pada diri siswa, kita harus memerdekakan siswa dan membangun motivasi intrinsiknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab sehingga memiliki budi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan yaitu yang pertama, siswa mampu menumbuh kembangkan disiplin dirinya dalam menciptakan merdeka belajar untuk dirinya sendiri. Kedua, menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada diri siswa dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui peraturan-peraturan awal yang dilakukan guru dengan siswa untuk dijadikan sebuah keyakinan yang disepakati bersama. Kedua, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan perasaan senang dan bahagia. Adapun langkah-langkah tindakan yang dilakukan dalam aksi nyata ini, yang pertama, menghadap kepala sekolah dan meminta izin untuk mengimbaskan budaya positif di sekolah dengan mengadakan kegiatan desiminasi. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk ikut serta dalam kegiatan desiminasi tentang pemahaman dan penerapan desiminasi budaya positif di sekolah. Ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas lain untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, selalu mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama tentu saja sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah. Kedua, kepala sekolah dan rekan guru semuanya untuk bersama-sama berkolaborasi membangun budaya positif pada siswa. Ketiga, para siswa yang sangat penting untuk menumbuhkan budaya positif dalam dirinya dan orang tua murid yang senantiasa ikut memotivasi anaknya dalam memunculkan karakter baik pada anak. Berikut adalah video pelaksanaan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Untuk kegiatan pada hari ini kita langsung mulai saja nih. Selamat siang semuanya. Sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Penyaringan yang saya hormati, serta rekan guru-guru, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Asung Kertawara Nugraha kita Sang Widiwasa. Kita di sini dapat berkumpul dengan keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan desiminasi pada hari ini. Semoga acara pada hari ini
Sabtu 12 November 2022 dapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, di sini saya selaku moderator sekaligus yang akan membawa materi pada kegiatan pada hari ini yang akan dilaksanakan. Adapun susunannya yaitu yang pertama ada pembukaan, ada inti, dan juga penutup. Marilah untuk acara pada hari ini kita buka dengan mengucapkan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Mari kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk acara pembukaan sudah saya lakukan. Berikutnya adalah kegiatan inti. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan diseminasi pada hari ini, dan juga rekan guru-guru lain yang sudah mendukung kegiatan yang saya lakukan dalam mengikuti program guru penggerak, yang dimana nantinya saya di sini mengimbaskan kepada rekan-rekan guru, bukan saja kepada teman di sekolah dan juga bisa saja teman di luar sekolah ini. Untuk kegiatannya yang akan saya lakukan di sini akan membawakan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Penyaringan ini. Saya sudah tampilkan di sini berupa PowerPoint. Jadi mungkin semuanya sudah kenal saya di sini Ida Bagus Masanjaya SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Langsung saja. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di Sekolah SD Negeri 1 Penyaringan. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah lebih dulu memiliki pengalaman yang luar biasa daripada saya. Saya di sini masih belajar sama Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama belajar ataupun sharing dalam menuntun anak-anak kita di sekolah untuk menciptakan budaya positif. Adapun konsep kunci budaya positif. Nah, di sini saya melakukan aksi nyata yang terdapat pada modul 1.4. Nah, yang dimana modulnya itu adalah budaya positif. Jadi tugas saya di sini adalah mengimbaskan kepada rekan guru-guru yang lainnya agar nanti kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Adapun konsep kunci budaya positif di sini adalah yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Berikutnya disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Terus yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas, dan juga ketujuh ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru pernah mendengar hal-hal yang ada di depan ini. Nah, jadi nantinya saya akan jelaskan masing-masing dari poin-poin yang sudah ada di depan ini. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dengan didukung oleh lingkungan belajar yang nyaman sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu baru pertama mendengar proses pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana proses pembelajaran berdiferensiasi ini mencakup tentang kebutuhan dasar murid itu sendiri. Kita sadari bahwa seseorang itu bisa saja lebih cepat tanggap dalam belajar
melalui visual atau gambar-gambar. Kita kasih gambar-gambar kepada murid, maka murid itu cepat untuk memahaminya. Terus ada juga auditori. Nah, auditori itu kalau misalnya kita memberikan materi berupa video isi suara-suara yang mendukung video tersebut, maka siswa tersebut juga cepat memahaminya. Jadi terus ada kinestetik. Nah, kinestetik itu melalui gerakan-gerakan yang dimana gerakan-gerakan itu bisa ditiru oleh murid dengan cepat, seperti melakukan praktek, proyek, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kita dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi nantinya kita mampu mengetahui dengan melalui pemetaan kelas. Nah, jadi kita akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri agar mereka bisa mengikuti pembelajaran. Kita ketahui bahwa tingkat pendidikan anak itu berbeda. Ada yang kemampuannya pintar, ada yang kurang pintar. Nah, berikutnya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dimana sudah kita ketahui Bapak Menteri kita Nadiem Makarim menginstruksikan bahwa sekolah-sekolah melakukan kegiatan Merdeka Belajar yang dimana bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Mungkin yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka sudah mengetahui yang pertama ada berakhlak, bertakwa, dan berakhlak mulia, ya. Nah, berikutnya berkebinekaan global, lagi ya bergotong royong, ya berakhlak mulia, ya bagus ya. Jadi ada kreatif, berpikir inovatif, gotong royong. Nah, jadi itu kita nantinya diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Nah, disiplin positif. Bapak Ibu juga pasti sering mendengar kata disiplin kepada murid-murid. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berpendapat apa sih arti kata disiplin itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin. Ya, di sini arti kata disiplin itu bermakna melakukan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa demikian? Karena siswa juga, kalau kita mengatur siswa, kadang-kala dia mau karena takut dihukum. Jadi dia melakukan kedisiplinan tersebut karena takut dihukum. Jadi dia tidak nyaman. Kita yang merasa nyaman seperti itu karena kita bisa menyuruh anak-anak untuk melakukan suatu kegiatan. Namun bentuk disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Seperti itu yang kita harapkan nantinya membentuk budaya positif pada anak. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka nantinya bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya di sini adalah intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri, kesadaran dirinya sendiri, bukan melalui disuruh atau diperintah dan lain sebagainya. Jadi melalui kesadaran dirinya sendiri. Kita menginginkan disiplin positif itu muncul dari dirinya sendiri atau kesadarannya sendiri. Nah, di sini sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang disiplin positif. Bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang dimana dalam modul ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Nah, oleh sebab itu kita harus menganalisis kebutuhan apa saja para peserta didik kita yang dibutuhkan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Berikutnya, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang.
Jadi hal ini nantinya saya akan sampaikan apa makna dari masing-masing kebutuhan dasar ini. Nah, berikutnya ada soal pemantik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu dijawab. Nanti kita akan jawab bersama-sama. Nah, di sini ada kasus Ibu Ayu, guru wali kelas 2 di SD Maju Jaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Rehan. Nah, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Rehan yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ayu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Rehan melakukan hal itu? Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu boleh pikirkan kebutuhan dasar apa dari kelima kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah saya sampaikan di situ. Jadi yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup itu atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya murid itu kita lihat sehari-hari mereka itu pinter. Nah, pada hari tertentu di sekolah dia murung, malas, dan tidak bersemangat dalam belajar. Mungkin ada kesehatannya yang terganggu atau demam, dia sakit. Nah, jadi seseorang itu bisa kita ketahui sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan apa yang dijawab oleh siswa itu sendiri. Misalnya dalam kasus tadi, apabila jawaban Rehan ketika ditanya oleh Ibu Ayu ialah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rehan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi para siswa cenderung untuk melakukan hal itu karena kebutuhan bertahan hidup dia, karena lapar, merampas makanan temannya, seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dijawab oleh siswa. Berikutnya yang kedua ada cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kita harus bisa menganalisis para peserta didik kita kebutuhan apa sih yang mereka inginkan. Yang kedua, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai atau diterima oleh orang lain. Nah, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, misalnya seperti itu. Jadi bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, karena dia butuh kasih sayang. Jadi dalam kasus di atas yang sudah saya tampilkan tadi, apabila Rehan menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi dengan kegiatan tersebut dia senang, oh temannya jadinya memperhatikan kita. Jadi dia butuh kasih sayang atau perhatian. Nah, seperti itu. Terus memberitahu orang tuanya, gurunya yang dilaporkan itu memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rehan yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Berikutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, terus diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi penguasaan seperti ini dia butuh pengakuan. Oh, anak ini pintar. Nah, misalnya seperti itu, anak ini hebat. Jadi dia bisa memunculkan dirinya sendiri bahwa dia paling kuat dan lain sebagainya. Jadi dia kebutuhan dasarnya ingin dicapai yaitu penguasaan. Nah, dalam kasus di atas, apabila jawaban Rehan adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, maka sebetulnya Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Jadi menginginkan sebuah kekuasaan misalnya di kelas atau di sekolah.
Untuk berikutnya ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Nah, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Kita ketahui kuriositas anak-anak sangat tinggi kalau misalnya masa anak-anak, yaitu rasa ingin tahu. Nah, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi bila jawaban Rehan dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Nah, sehingga oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia memilih makanan yang berbeda-beda. Jadi dia hanya dibekali telur ceplok misalnya, seperti itu. Nah, jadi dia bosan, tapi orang tuanya tidak mengetahui. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kesenangan. Nah, jadi kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertakwa. Nah, yang dimana bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun akan menyedihkan. Sama halnya dengan kita, kalau weekend nggak jalan-jalan, maka pusing ya. Nah, butuh hiburan. Jadi para siswa juga seperti itu. Nah, butuh hiburan juga atau kesenangan. Nah, dalam kasus tadi, bila Rehan menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya, nah, jadi makanan ataupun ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka berarti Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, kayak psikopat jadinya ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, seperti itu ya. Nah, jadi itu kebutuhan dasar atau 5 kebutuhan dasar yang harus kita bisa analisis dari para peserta didik. Nah, kebutuhan dasar apa sih siswa itu yang harus kita capai? Nah, dari kebutuhan dasar itu ada 3 motivasi perilaku. Nah, 3 motivasi perilaku ini yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, terus sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul yang berpengaruh pada mereka secara fisik, terus psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar, karena dia takut dihukum. Misalnya kalau anak-anak itu berbuat salah, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi ini merupakan perilaku manusia yang pertama ya. Terus berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama itu, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal dari luar. Kita sadari bahwa misalnya kita memiliki anak atau adik ipar misalnya, ya kita suruh ke warung belanja, dek beli baygon ke warung dulu. Nah, misalnya seperti itu. Mana upahnya? Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi dia melakukan sesuatu hanya melihat imbalan atau pujian dari orang tersebut. Nah, berikutnya ini yang kita harapkan ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sudah tentu nilai-nilai yang mereka percaya yaitu ke hal-hal yang positif. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa nantinya dia apabila saya melakukan hal ini. Misalnya
Kalau saya rajin belajar, mau jadi apa ke depannya? Nah seperti itu. Dia sudah mengira-ngira bahwasanya kemampuan dirinya itu untuk hal apa nantinya ke depannya, seperti itu ya. Nah jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Sama halnya dengan kalau di rumah diajarkan dia bersih-bersih dulu, menyapu misalnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu tanpa disuruh, anak tersebut di sekolah suka bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi kesadaran dirinya sendiri, cekatan dalam hal apapun, karena dia sudah dilatih di rumah melalui kesadaran sendiri tanpa guru memerintah. Ambil sampahnya itu. Nah, dia dengan kesadaran sendiri melihat sampah itu, dia ambil. Nah, seperti itu. Jadi melalui dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Nah, itu merupakan 3 jenis perilaku manusia. Adapun tujuan dari disiplin positif ini yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, terbiasa misalnya bersih-bersih, dia terbiasa untuk melakukan kegiatan pembersihan dan lain sebagainya ya. Nah, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi tanpa disuruh, dia berusaha untuk melakukan hal yang positif. Terus mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, misalnya kita selalu melakukan kegiatan dengan tanggung jawab, maka dengan kesadaran sendiri, adapun misalnya tugas-tugas yang diberikan olehnya, dia bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas tersebut, seperti itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa demikian? Di sini ada hukuman. Nah, kita ketahui bahwasanya hukuman itu banyak yang tidak mendidik, seperti itu ya. Namun dengan catatan kita melakukan hal tersebut mungkin karena kita sudah terbiasa dengan melakukan hukuman kepada anak-anak, bahwasanya hukuman itu menyakitkan. Nah, selain itu tidak nyaman, merasa takut. Sudah tentu kalau misalnya murid itu dihukum, pasti dia akan takut. Nah, murid menyembunyikan kesalahan karena kenapa? Karena dihukum nantinya, karena dia takut dihukum. Jadi dia, aku tidak mencuri, misalnya aku tidak mengambil milik ini, padahal dia mengambil karena dia takut dihukum. Nah, seperti itu. Murid akan menjadi rendah diri, tidak percaya diri, seperti itu ya. Terus penghargaan. Nah, penghargaan di sini ternyata tidak efektif. Ya, kenapa demikian? Namun penghargaan sesuai dengan apa yang kita ketahui, ada yang penghargaan bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Nah, di sini kenapa tidak efektif? Karena merusak hubungan atau sifat diri. Kenapa demikian? Kita ya contohnya yang kemarin, kejuaraan kemarin ya, saya mengamati ada seorang siswa tidak mendapatkan juara, dia menangis. Nah, kenapa menangis? Nanti takut dimarah orang tuanya, seperti itu. Jadi merusak hubungan. Oleh sebab itu ada anak yang pintar, ada anak yang kurang pintar. Dia tidak mengajak anak yang kurang pintar itu, jangan bergaul sama dia itu misalnya kasarnya bodoh, jangan diajak. Nah, seperti itu. Jadi melalui hal itu kita juga merusak hubungan antar temannya. Nah, mematikan kreativitas. Ada juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, kenapa demikian? Karena kita sekarang sudah mau berpijak dengan kurikulum Merdeka Belajar, yang dimana sistem ranking itu ditiadakan ya. Nah, jadi seperti itu tujuannya, tidak memberikan ranking kepada anak-anak, namun memberikan batasan nilai minimum sesuai dengan batasan yang dicapai oleh siswa tersebut. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, sudah tentu penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya, karena melalui penghargaan siswa yang mendapatkan penghargaan secara terus-menerus
akan merasa senang dan bangga. Namun ada orang yang melihat hal tersebut, misalnya anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan, dia akan terkucilkan atau rendah diri dalam dirinya seperti itu ya. Nah, namun ada penghargaan yang bersifat positif seperti apresiasi dan lain sebagainya. Jadi siswa itu bersemangat untuk melakukan hal itu. Berikutnya ada konsekuensi atau tanggung jawab. Nah, di mana konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Nah, misalnya perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, ada tindakan, ada respon dari siswanya. Misalnya kita menyuruh ambil sampah itu, nah direspon oleh siswanya, diambillah sampah itu. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau misalnya kotor, kelasnya disuruh bersihkan. Nah, sesuai dengan apa yang dilakukannya. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, berikutnya, yang ini kita harapkan ya, restitusi. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan permasalahan jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Berikutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi sebagai langkah restitusi nanti akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan sebuah restitusi. Jadi diharapkan para siswa itu memiliki kesadaran dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan intrinsik yang mereka miliki. Nah, saya jelaskan pendekatan restitusi ini. Nah, pendekatan restitusi ini mungkin Bapak Ibu baru pertama mendengar. Kalau misalnya sudah ada, mungkin bisa saling sharing dengan teman-teman yang lain tentang hal ini. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, jadi dengan melakukan kegiatan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Misalnya, anak itu megang api ya, kepanasan tangannya, nggak mungkin dia nanti megang api lagi seperti itu ya. Nah, memperbaiki hubungan. Jadi dengan restitusi kita akan memperbaiki hubungan. Nanti langkah-langkahnya akan saya tampilkan dalam slide berikutnya. Terus tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan sebuah paksaan. Nah, menawarkan sebuah solusi yang nantinya bisa dipecahkan secara bersama. Terus untuk menuntut melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi apa yang didengungkan oleh Bapak Menteri terdahulu bahwasanya kita yang paling penting adalah memunculkan karakter siswa itu sendiri. Nah, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusi apa yang nantinya akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, terutama bagi peserta didik itu sendiri. Nah, di sini saya akan contohkan sebuah kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita memberikan hukuman, misalnya guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan, nah misalnya seperti itu, misalnya di luar mengerjakan PR, nah itu konsekuensi. Nah, apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jika hukuman itu guru marah dan murid merasa takut, nah konsekuensinya sesuai dengan kesalahan yang anak-anak perbuat. Misalnya dia nggak buat PR, pada saat istirahat dia disuruh mengerjakan PR, namun soalnya lebih banyak, misalnya seperti itu. Terus guru tegas dan siswa mematuhi peraturan itu karena dia takut dihukum. Nah, berikutnya restitusi. Nah, ini yang kita harapkan. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti saya jabarkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Terus atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya melalui kesadaran sendiri. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan kegiatan restitusi ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini menurut Diana Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, tanpa kita sadari sebagai pendidik pasti sudah pernah mendengar atau melakukan hal-hal yang
ada pada posisi kontrol ini. Misalnya sebagai penghukum kah, pembuat orang merasa bersalah, teman atau monitor atau pemantau, dan juga manajer. Nah, kita sehari-hari sebagai apa sih posisi kontrol kepada para siswa itu sendiri? Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana masing-masing dari posisi kontrol itu. Nah, misalnya saya contohkan sebuah kasus. Adi yang terlambat hadir di sekolah, ibu guru dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Nah, pada saat muridnya datang terlambat, nah nantinya hasil yang didapatkan kemungkinan murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, bisa saja murid tersebut melakukan hal yang di luar nalar kita, yaitu misalnya merobek sadel sepeda dan lain sebagainya, mengimpeskan ban motor gurunya yang tadi memarahinya, seperti itu ya. Nah, jadi nantinya kita akan menganalisis masing-masing posisi kontrol apa sih yang sering kita lakukan kepada para siswa. Nah, penghukum yang pertama, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, baik itu dengan kata-kata ataupun jewer dan lain sebagainya ya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Nah, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, seperti itu. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, seperti itu ya. Berikutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ayo pikir-pikir apakah kita saya juga sebelum belajar tentang materi budaya positif itu lebih banyak sebagai penghukum. Nah, karena itu sangat efisien, namun hal tersebut tidak boleh ternyata dilakukan. Nah, jadi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini dengan ada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Nah, misalnya contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara tadi? Pasti merasa bersalah jadinya ya. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena sering dikatain seperti itu, dia, aku tidak bisa. Nah, jadi menciptakan kegagalan pada diri siswa itu sendiri. Dia tidak mau mencoba hal-hal baru nantinya. Nah, kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam pada anak. Nah, murid menahan perasaannya. Nah, murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, misalnya murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Nah, berikutnya yang ketiga, sebagai teman. Nah, kita contohnya di sini ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan agar meringankan suasana yang ada. Nah, terus ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, misalnya sambil senyum-senyum. Nah, karena gurunya memposisikan sebagai teman, perasaan murid dengan sikap guru seperti ini sudah tentu murid akan merasa senang. Nah, dan akrab dengan guru tersebut. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini ada sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada gurunya itu. Nah, misalnya akibat lain dari posisi teman ini hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain ya. Nah, jadi hanya guru itu saja.
kamu ambil ini, mau dia guru yang lain misalnya nyuruh, nggak mau seperti itu, karena guru tersebut sudah memposisikan diri sebagai teman dari anak-anak. Nah, berikutnya pemantau. Nah, pemantau di sini misalnya contoh percakapannya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Atau, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, jadi Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi murid merasa diperlakukan sebagai misalnya pemantau, ya, gurunya dianggap sebagai pemantau. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, nah menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah anak itu, ya. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Misalnya pada saat jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kalau misalnya ditinggal, kadang-kadang murid itu tidak mengerjakan. Kalau misalnya kita awasi, baru mengerjakan, seperti itu. Jadi posisi guru seperti ini adalah selaku kontrol sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer, nah bukan saja di hotel atau perusahaan ada manajer, ya, di sekolah juga ada manajer. Nah, manajer di sini yang kita harapkan ke depannya. Nah, misalnya percakapannya, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, muridnya, tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, Adi jawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi intinya di sini perasaan murid, kalau kita memposisikan sebagai manajer dengan suara halus, tentunya tulus, tidak keras misalnya kepada anak. Jadi anak itu akan merasa senang. Nah, misalnya dia menemukan jawaban dari permasalahannya itu. Misalnya anak tersebut tidak buat PR, kita tanya, kamu pasti punya alasan tertentu kenapa kamu tidak buat PR. Mungkin saja kemarin dia ikut begadang sama orang tuanya, membuat dagangan atau apa, kita tidak tahu hal itu. Jadi kalau kita sudah mengetahui, nah terus apa keyakinan kamu untuk memperbaiki agar kamu besok tidak terlambat lagi? Nah, dia menjawab, mungkin dia akan mencari solusi. Kalau murid tersebut tidak mengetahui solusinya, kita akan memancing atau mematik sebuah permasalahan yang mungkin mendorong siswa untuk bisa menjawab, untuk mencari solusi yang dia lakukan itu. Nah, seperti itu, ya. Nah, berikutnya, melalui kegiatan yang tadi, posisi kontrol, manajer, kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya budaya positif. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, jadi ini merupakan pertanyaan pemantik yang tidak perlu dijawab, ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, menurut Goshen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik atau dalam dirinya sendiri. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan. Nah, daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, harus berlaku begitu. Nah, kita buatkan sebuah keyakinan. Nanti prosedur untuk membuat keyakinan masing-masing kelas saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang telah diyakininya tersebut. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi hal-hal yang baik. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa itu sendiri.
Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau pendapat dari para siswa. Dan kita sebagai pendidik bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika ada yang melanggar, nanti kita buatkan keyakinan kelas yang sesuai dengan karakter atau kebutuhan siswa itu sendiri. Ya, berikutnya prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang pertama sudah tentu mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita membuat awalnya anak-anak, nanti Bapak sebarkan misalnya kertas kecil untuk membuat peraturan-peraturan apa yang harus ada di kelas ini yang harus kita patuhi agar kedepannya kelas ini menjadi tentram, berjalan dengan lancar kegiatan proses belajar mengajar. Nah, seperti itu. Dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh siswa, kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid. Nah, di papan tulis atau di kertas besar yang sudah kita sediakan, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat yang dikeluarkan oleh siswa itu. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas itu ganti dengan kata-kata positif. Nah, misalnya kalau ada contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, misalnya kita bisa ganti berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu ya. Jadi sama halnya dengan kita mendidik anak. Nah, di rumah misalnya, jangan kamu lari-larian di sana nanti jatuh, misalnya seperti itu. Atau kita kalimat positifnya yang bisa kita lakukan, berjalanlah pelan biar kamu nanti selamat, seperti itu. Jadi seperti itu hal-hal kata-kata positif yang bisa kita gantikan. Nah, selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, contoh berjalan di kelas dengan guru, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Nah, nilai kebajikannya yaitu hormat. Nah, keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Nah, kegiatan ini juga merupakan perbaikan atau peralihan dari pembentukan peraturan yang kita buat sebagai keyakinan kelas. Nah, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, yang seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi satu, sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat 3-7 saja agar tidak banyak. Misalnya kita yakin bahwa di kelas ini saling menghargai, misalnya taat peraturan, mencintai kebersihan, dan nilai-nilai positif kebajikan universal. Nah, setelah membuat keyakinan kelas selesai dibuat ini, maka semua warga kelas itu dipersilakan meninjau ulang. Nah, dan menyetujuinya dengan mendatangi keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Kebetulan saya kemarin sudah membuat sebuah kesepakatan kelas dengan keyakinan-keyakinan dari para siswa itu. Namun dalam berjalannya waktu mungkin ada para siswa salah satunya melanggar peraturan kelas itu. Kita sebagai pendidik selalu mengkoreksi dari waktu ke waktu karena perubahanlah yang kekal ya. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu yang sudah dibuat selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas yang sudah kita sediakan, baik itu di papan kelas atau ditempel di tembok. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, misalnya kalau kita sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan-peraturan kebajikan universal, kalau misalnya ada siswa yang masih melanggar, kita lakukan sebuah kegiatan segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Nah, yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga restitusi yang tujuannya untuk mengubah identitas anak
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, dan juga misalnya kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, ya. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak, misalnya dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga atau bapak, ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, bapak, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kita tidak tertarik untuk mencari siapa sih yang salah. Nah, tapi bapak, ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, bisa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Misalnya dia sering mengganggu temannya. Nah, kita tanya seperti itu, ya. Nah, langkah-langkahnya bisa menstabilkan identitas terlebih dahulu. Berikutnya langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, atau validate the misbehavior, ya. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Nah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang seperti sudah saya sampaikan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, nah, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat bapak ibu guru, ya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Sudah tentu dengan suara yang lembut, hati yang tenang, baru kita bisa menanyakan apa sih permasalahan yang dialami oleh siswa itu sendiri. Nah, adapun kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kita selipkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, maka langkah 1 di sini tingkah laku yang salah telah divalidasi oleh langkah kedua. Nah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan yaitu apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati melalui keyakinan kelas yang kita sudah buat di kelas masing-masing. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya? Seperti itu, ya. Nah, bukan saja nantinya kepada siswa sendiri, kita juga bisa berbincang-bincang kepada orang yang terdekat di rumah untuk menyampaikan segitiga restitusi ini. Apakah bisa nantinya kita menyelesaikan permasalahan dengan hal ini? Bisa saja, ya. Nah, di sini adapun hal yang sudah saya lakukan melalui kegiatan segitiga restitusi. Di sini saya membuat skenario. Kalau misalnya nantinya ada permasalahan sesuai dengan skenario apa yang saya lakukan, bisa mencontoh menggunakan segitiga restitusi atau mencoba melakukan segitiga restitusi itu. Nah, kita butuh proses untuk melakukan kegiatan tersebut. Bukan saja pada diri kita juga harus berkontribusi kepada sekolah, bekerja sama dengan rekan guru yang lain agar apa yang kita harapkan nanti ke depannya bisa tercapai atau terpenuhi. Nah, berikut akan saya tampilkan sebuah kasus. Ada 2 kasus yang saya sudah lakukan di kelas 6. Berikut saya akan boleh ini apa namanya ya, ini sambil melihat video. Kalau misalnya nonton bioskop kan harus ada apa namanya cemilan khusus gitu.
maaf sebelumnya saya di sini bukan sebagai posisi menggurui, namun saya belajar dan sharing kepada teman-teman agar nantinya hal-hal positif apa yang bisa kita imbaskan kepada para siswa bisa kita wujudkan seperti itu. Jadi kita semua pasti selalu akan belajar dan belajar agar mendapatkan hal positif yang baik yang bisa kita terapkan pada para siswa ataupun rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Ya, sambil menunggu boleh ditonton videonya, mohon maaf sebelumnya. Online ya, jadi ada gangguan sinyal. Bisa sambil menikmati snack yang saya hidangkan kadarnya ya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Langkah-langkah penyelesaian permasalahan dari fase 1 dengan menggunakan sertifikat restitusi. Lalu seperti bagaimana kondisi sekarang, apakah baik-baik saja? Jadi kamu tahu nggak kenapa bapak kamu? Jadi apakah itu perbuatan benar? Jadi bapak tidak akan menyalahkan kamu selain kamu juga. Ya, jadi semua orang pasti pernah bersalah. Namun dalam hal ini kamu harus berusaha terus bapak benar-benar berbuat salah. Jadi setiap bapak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan aktivitas, kemudian bapak itu selalu berusaha untuk berjalan dengan
belajar dan membuat tugas yang memberikan Baik, terima kasih Putri. Bapak sangat mengapresiasi setiap usaha manusia. Apakah kamu punya keyakinan untuk berubah? Kalau misalnya kamu punya keyakinan, hal apa yang kamu yakini untuk melakukan perubahan? Bagaimana cara mungkin melakukan itu? Terima kasih Putri, solusi yang kamu berikan Bapak sangat bangga. Nah, semoga setelah kamu akan menjadi orang yang sukses seperti apa yang kamu yakini dan harapkan ya. Berikut video untuk kasus 2, yaitu anak yang menolak hingga menangis. Selamat menyaksikan skenario dari kasus 2. Desna, apakah kamu tahu alasan Bapak memanggil ibu saya? Tahu Bapak, tadi saya itu lihat sehingga membuat dia menangis. Nah, jadi apakah perbuatan itu benar atau salah? Salah Pak, saya mengambil dia mengambil pensil saya. Saya ternyata jatuh di bawah meja. Nah, jadi kamu sudah tahu sekarang itu merupakan perbuatan yang salah. Nah, perbuatan salah itu tidak apa-apa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan dan yang ya. Ya Bapak, terima kasih. Nah, Bapak ingin mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Tadi Bapak bertanya pada Abi, selain mendorongnya, kamu juga memanfaatkan pensil ini. Ya Bapak, saya mengambil saya ini. Nah, apakah kamu juga menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya Bapak. Nah, jadi Bapak sangat mengapresiasi kamu sudah mengakui kesalahan. Ya. Nah, kamu bisa jadi tadi melakukan yang lebih buruk dari tindakanmu sendiri. Nah, kamu memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, Bapak juga bangga kamu ingin mencari barangmu yang hilang dan ingin mendapatkannya kembali. Terus, kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus bisa menjaga emosi dan menambahkan sikap positif untuk menyelesaikan masalahmu itu. Ya. Nah, apa kamu punya keyakinan untuk memperbaiki sikapmu tadi terhadap lagi? Punya Pak, saya akan meminta maaf pada itu. Nah, apakah kamu yakin Hakim memaafkan kamu dengan apa yang sudah kamu lakukan terhadapnya? Yakin Pak. Nah, apa keyakinan kamu untuk bisa memaafkan orang lain? Saya akan meminta maaf padanya dan memberikan pensil baru pada itu. Menyelesaikan pensil dan mata. Apa nilai-nilai yang kamu sepakati dalam melakukan tindakan kebaikan ini? Nah, kamu sudah memahami nilai-nilai kebaikan yang kamu lakukan. Nah, Bapak berharap kamu akan menjadi anak yang memiliki karakter baik ke depannya. Ya. Baik, terima kasih. Semoga hanya kamu bisa memperbaiki sikapmu. Ya.
langkah-langkah segitiga restitusi yang saya terapkan di sekolah. Nah, itu hanya sebuah skenario. Nantinya kedepannya kalau Bapak Ibu mengalami situasi seperti itu atau sama persis, boleh menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita menanyakan solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Bagaimana solusi siswa itu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang kita harapkan seperti itu ke depannya. Nah, dalam rangka penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita selaku pendidik memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Nah, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini. Yang saya harapkan atau kita bersama harapkan yaitu posisinya sebagai manajer. Nah, terus bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Nah, semoga kegiatan diseminasi pada hari ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Salam merdeka belajar. Nah, seperti itu ya. Nah, di akhir pengunjung sudah tentu ada ucapan terima kasih. Terima kasih baik atas partisipasi Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan dengan tenang seperti itu ya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam saya berucap untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya mohon maaf. Jadi kita di sini saling sharing antara apa yang kita dapatkan, hal-hal baik apa yang kita dapatkan bisa berbagi dengan teman-teman sejawat agar kedepannya apa harapan kita kepada peserta didik dapat terwujud dengan baik seperti itu ya. Atau mungkin apakah ada pertanyaan untuk saya sebelum di akhir kegiatan penutup? Apakah ada pertanyaan dulu? Baik, terima kasih ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, di penghujung penutup ini sudah tentu apa yang tadi sudah saya sampaikan merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi sesuai dengan posisi kontrol, kita diharapkan bisa berposisi sebagai manajer, yaitu dengan cara memotivasi diri siswa agar siswa mampu mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Terus kita harus bisa mengetahui kebutuhan dasar siswa. Ya, kebutuhan siswa itu apa sih? Kebutuhan misalnya bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, misalnya mungkin di rumahnya broken ya. Jadi kita sudah tahu di rumahnya broken, pada saat saja dia banyak perlu kasih sayang di sekolah. Jadi kalau kita sudah memberikan kasih sayang di sekolah kepada murid itu, maka murid itu sudah tentu pasti akan berubah sedikitnya ya. Ada perubahan pada dirinya sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar manusia itu sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, kita berusaha untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi yang dimana diharapkan dengan menerapkan segitiga restitusi kita dapat menyelesaikan permasalahan yang solusinya bisa dicari oleh siswa yang melakukan kesalahan itu sendiri. Nah, jadi keyakinan kelas bisa kita buat dari sekarang. Kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas, boleh peraturan-peraturan dulu ditanyakan kepada siswanya. Peraturan apa yang anak-anak inginkan di kelas ini. Dari peraturan itu kita buat dengan kata-kata yang positif. Kita gabungkan misalnya tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengejek teman. Kita satukan nilai positifnya yaitu saling menghargai. Jadi keyakinan kelasnya yaitu saling menghargai antar semua teman, seperti itu ya contohnya. Nah, jadi hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apa yang tadi sudah saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya berkata atau berucap. Apapun yang saya imbaskan pada Bapak Ibu nantinya bisa diimplementasikan secara bersama. Nah, jadi
apapun yang kita lakukan di sekolah dengan cara bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman akan terwujud apa yang kita harapkan. Sama halnya dengan permainan sepak bola. Kalau kita bekerja bersama, pasti sesuatu apa yang kita harapkan bisa terwujud secara bersama. Tidak ada yang saling menyalahkan antara satu dengan yang satu ya. Nah, jadi seperti itu intinya. Jadi hal-hal yang baik, yang positif sudah kita tanamkan kepada para siswa, mampu kita terapkan. Bukan saja budaya positif yang ada di sekolah, aset-aset yang kita miliki di SD Negeri 1 Penyaringan sudah ada. Misalnya budaya positif 3S, senyum, salam, sapa. Para siswa sudah melakukan, ada beberapa siswa yang sudah memiliki karakter seperti itu. Berikutnya ada apa lagi yang Bapak Ibu mungkin positif-positif yang lainnya ya. Nah, contoh-contoh yang lainnya bisa kita lakukan secara berproses. Mungkin hal ini membutuhkan waktu secara bersama, bekerja sama agar kedepannya apa yang kita harapkan dapat kita wujudkan seperti itu. Akhir kata, kelukung Semarapuro, tirangakul titiang menas gumreni sinampuro untuk tewang titiang. Saya akhiri kegiatan diseminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Penyaringan. Saya tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata yang saya lakukan berupa kegiatan diseminasi, pemahaman, dan penerapan budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sampai jumpa.